Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14, kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kami beranggotakan Thalia Fiani, Dewi Juliana, dan saya sendiri Ulfiatun Nafiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mekanisme aksi molekuler dari obat levodopa untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Bapak Yacir Anas. Nah, di sini kami akan membahas mengenai mekanisme aksi molekuler dari obat levodopa, di mana obat levodopa ini adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah kelainan neurologis yang mengakibatkan hilangnya koordinasi secara progresif dan gerakan. Neuron yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan yang terletak di bagian otak disebut dengan striatum. Striatum menerima dua sumber utama, neokorteks dan substansia nigra. Korteks akan menyampaikan informasi sensorik serta rencana tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan substansia nigra berperan mengirimkan dopamin yang bantu mengkoordinasikan semua gerakan terjadi. Kemudian patofisiologis dari penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson terjadi ketika neuron yang menghubungkan substansia nigra striatum jumlahnya menurun karena neuron dopaminergic yang berasal dari substansia nigra akan melakukan penghambatan efek pada neuron GABA yang terletak di striatum. Jumlah dopamin yang terlalu sedikit akan menyebabkan lebih banyak GABA yang rilis di bagian ini, lebih banyak GABA yang rilis bagian ini sehingga akan meningkatkan penghambatan talamus serta penurunan input rangsang ke korteks motorik. Selain itu, jumlah neuron dopaminergic juga dapat memberikan efek penghambatan dan neurokolinergic pada rangsangan di striatum. Jumlah dopamin sedikit akan meningkatkan produksi asetilkolin yang akan memicu rantai sinyal abnormal hingga menyebabkan gangguan mobilitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Ulfi, saya sudah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian gejala penyakit Parkinson. Nah, di sini gejala penyakit Parkinson dibagi menjadi dua, yaitu gejala motorik dan gejala non-motorik. Gejala motorik sendiri yang pertama ada penurunan keterampilan dalam menggerakkan tangan atau bagian tubuh lain. Yang kedua, kesulitan bangkit dari posisi duduk. Yang ketiga, dysarthria. 4. Dystonia. 5. Dysphagia. 6. Hypomimia atau berkurangnya ekspresi wajah. 7. Hipofonia, yaitu berkurangnya volume suara. Dan yang terakhir yaitu mikrofagia, yaitu pengurangan penulisan huruf. Gejala non-motorik sendiri yaitu yang pertama ada gangguan saat tidur atau insomnia, tidur siang yang berlebihan, dan sleep behavioral disorder. Yang kedua, gejala otonomik dan sensorik yaitu konstipasi, hipotensi ortoplastik, pusing, disfungsi seksual, dan hiposmia. Yang ketiga, depresi. Yang keempat ada psikosis atau halusinasi dan delusi. Yang kelima ada demensia, dan yang terakhir yaitu gelisah. Itulah tadi gejala dari penyakit Parkinson. Selanjutnya, mekanisme pembentukan dopamin. Di sini bisa kita lihat gambarnya bahwa dopamin dibentuk pada bagian neuron dopaminergic. Dopamin disintesis melalui dua langkah. Yang pertama dimulai dengan tirosin asam amino. Tirosin dengan bantuan enzim tirosin hidroksilase atau TH akan diubah menjadi L-dopa. L-dopa yang dibentuk oleh hidroksilasi tirosin kemudian didekarboksilasi oleh enzim asam L-amino aromatik
atau AADC ke neurotransmitter dopamin. Dopamin yang terbentuk akan masuk ke dalam vesikula sinaptik dan dilepaskan oleh rangsangan fisiologis ke dalam ruangan ekstraseluler agar dapat mengikat reseptornya. Nah, kelebihan dopamin di sinapsis akan diambil kembali ke neuron atau glial sel di mana ia akan dimetabolisme oleh monoamin oksidase atau MAO dan katekol O-metiltransferase atau COMT. Lalu enzim MAO ada dua tipe dan dikenal sebagai tipe A dan B. Tipe yang paling banyak ditemukan di sel glia adalah tipe MAOB. Next, terapi farmakologis penyakit Parkinson yang biasanya digunakan yaitu obat levodopa atau carbidopa. Nah, levodopa merupakan suatu asam amino prekursor dopamin yang bekerja dengan cara menggantikan dopamin kritikal yang hilang. Obat diberikan secara bersamaan dengan suatu inhibitor dopa dekarboksilase ekstraserebral yang akan mencegah konversi perifer levodopa menjadi dopamin, sehingga efek samping seperti mual, muntah, dan efek kardiovaskular dapat dikurangi. Inhibitor dopa dekarboksilase ekstraserebral yang digunakan bersamaan dengan levodopa adalah benserazid dan carbidopa. Sekian penjelasan dari saya, lalu saya akan melanjutkan, saya kembalikan ke Mbak Thalia. Terima kasih. Baik, di sini saya Thalia Marfiani akan menjelaskan mekanisme kerja dari levodopa. Jadi, levodopa itu dia akan bekerja dengan menggantikan dopamin seriatal yang hilang tadi. Sebelum levodopa masuk ke dalam otak, ada dua enzim yang berada di bagian perifer yang dapat menyebabkan kerusakan pada levodopa, yaitu dekarboksilase perifer atau DDC, dan juga ada katekol O-metiltransferase atau COMT yang akan mengubah levodopa menjadi dopamin sebelum melewati sawar darah otak. Oleh karena itu, penggunaan levodopa ini biasanya dikombinasikan oleh agen lain, yaitu carbidopa. Sehingga carbidopa ini nanti akan menghambat pembentukan dopamin dekarboksilase yang akan mengurangi metabolisme levodopa di bagian perifernya. Agen lain yang dapat digunakan selain carbidopa adalah endecapone yang akan menghambat COMT perifer sehingga akan memperpanjang waktu levodopa yang tersedia untuk otak. Next. Berikut ada video dari peradangan carbidopa dan levodopa. Ini pemakaian levodopa secara tunggal, yang bentuknya bola itu ya. Pemakaian levodopa yang digunakan secara tunggal tanpa kombinasi dengan carbidopa, levodopa akan mengalami dekarboksilasi di usus dan di aliran darah. Sehingga pada saat dopamin akan masuk ke dalam sawar darah, dopamin ini tidak akan bisa melewati barrier tersebut, sehingga menyebabkan dopamin ini tertahan di usus dan menyebabkan mual dan muntah. Sedangkan apabila penggunaan kombinasi antara levodopa dan carbidopa, carbidopa ini nanti akan mengikat dopamin dekarboksilase dan menghentikannya untuk dapat mengubah levodopa menjadi dopamin, sehingga levodopa dapat melewati sawar darah otak dengan aman. Cukup, Mbak. Next. Terima
Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang mekanisme kerja dari levodopa dan kombinasi dengan carbidopa untuk mengobati penyakit Parkinson. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.